Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Dari ayat Quran Surat Al-Hasr ayat 18 ini kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran yang sangat penting bahwa salah satu pondasi dalam hidup kita itu adalah iman. Makanya dikatakan dalam ayat tersebut Allah menyebut hai orang-orang yang beriman. Bagaimanakah kondisi iman kita pada saat ini itu ya. Jadi iman itu sangat telah menjadi hal penting dalam keimanan kita, keislaman kita itu ya, karena dia menjadi pondasi kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada korelasi antara iman dan ketakwaan itu ya. Jadi iman yang benar, iman yang sahih, iman yang tasdiqul jazam tanpa ada pembenaran secara pasti, tanpa ada keraguan akan menghasilkan sebuah keimanan yang kuat yang di sana hasilnya adalah sebuah ketundukan seorang hamba kepada Allah, ketundukan seorang hamba kepada Rasulullah. Jadi apapun yang datang dari tangan Allah, apapun yang datang dari sisi Allah dan datang dari sisi Rasulullah, kita akan mudah sekali untuk menjalankannya karena keimanan kita kuat itu ya. Makanya penting sekali kita menempatkan keimanan kita pada tempat yang kuat atau yang benar, yang sahih, itu keimanan yang sempurna gitu ya. Sehingga mudah untuk kita menjadi hamba Allah yang mudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita mudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, mudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah gitu ya. Karena dalam ayat tersebut kita disampaikan untuk bertakwa kepada Allah, dan di lanjutan ayatnya menyampaikan bahwa hendaknya kita memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari akhirat. Jadi bagaimana sebagai seorang yang beriman dan bertakwa itu ya, kita mempersiapkan akhirat kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Para sahabat itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa beliau-beliau itu masuk surga. Tetapi para sahabat itu tetap bersungguh-sungguh untuk akhiratnya gitu ya. Sungguh-sungguh tidak menyanyiakan hari demi hari kehidupan beliau untuk mengumpulkan bekal ke akhirat beliau, padahal mereka sudah dijamin, dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga, sedangkan kita tidak ada jaminan apapun dengan akhirat kita gitu ya. Apakah kita patutnya tidak bersungguh-sungguh dengan akhirat kita gitu ya. Patutnya kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa mempersiapkan bekal akhirat kita dengan kesungguhan gitu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar gitu ya, Rasulullah pernah berkata kepada Ibnu Umar gitu ya, Rasulullah berkata, hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan berkata, jika engkau berada di petang hari, janganlah tunggu sampai datang pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai datang petang hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, hendaknya kita mempersiapkan akhirat kita dengan sebaik-baiknya, karena hidup di dunia itu hanyalah seperti pengembara, kata Rasulullah itu ya. Jadi bersegera untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, mengisi hari-hari kita pagi, sore, dan petangnya dengan amal soleh itu ya. Kata Rasulullah, bersegera, jangan tunggu sampai pagi. Berarti kita benar-benar harus memaksimalkan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya di sana untuk mempersiapkan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah itu ya. Jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan, sehat
yang Allah berikan, waktu hidup yang Allah berikan itu dengan hal yang sia-sia atau bahkan kita gunakan untuk hal yang bermaksiat kepada Allah gitu ya. Jadi itu makanya menjadi pelajaran penting buat kita agar uh, tujuan hidup kita itu adalah akhirat gitu ya. Kita di dunia hanyalah sementara. Bagaimana kita menata dunia kita untuk meraih kesuksesan akhirat kita, itulah hidup seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah gitu ya. Jadi dengan keimanan yang kuat kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari itu dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah. Karena Allah akan senantiasa menguji keimanan kita. Ada besar, ada sedang, ada kecil ujian yang datang dari Allah dalam teras kehidupan kita. Bisa insya Allah dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, kita bisa melaluinya dengan kesabaran setiap ujian itu dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam keimanan dan dalam ketaatan, sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa sampai ajal menjemput kita, dan diberi kemudahan kita untuk menata dunia kita untuk kesuksesan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.